Pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini Rembuk Kopi akan mengangkat sebuah tema tentang kopi atau ngopi. Banyak pepatah mengatakan orang ngopi, orang happy. Bahkan sekian banyak manusia yang di dunia ini masih beranggapan pentingnya sebuah kopi. Selasar Merah Putih dapat mempersembahkan Rembuk Kopi, rembuk tentang kopi. Ya Pak Juda, ini siapa nih personel kok kayak boyband yang satu ini packagingnya itu ono koyo sing drummer, ono vokalis sing siji ono sing tukang jogoson. Siapa ini? Siapa ini? Ya jelas ini kalau ini seperti manajernya. Oh, manajer tak kira jogoson aku. Tukang terima duit. Siap. Jadi Bang Ade ini melanjutkan dari episode yang kemarin. Tentu saja masih seputar kopi. Karena kopi itu kalau dibahas itu nggak ada habisnya. Dan kebetulan hari ini kita kedatangan sama tamu-tamu. Wah, ini teman-teman penting yang berkecimpung di kopi dan kopi Gerabak. Walaupun ini ada teman yang dari luar Gerabak tentu saja sering aktivitas di tapi hidupnya di Gerabak tuh Mas. Kita bisa gali lebih dalam sejauh mana yang duitnya Gerabak ini. Ya. Oke, kita kenalkan dulu ini satu persatu. Siapa ini Mas Andi, tapi selebihnya nanti Mas Andi Mas Andi bisa menjelaskan ke pemirsa. Oke. Monggo Mas Andi. Iya. Saya lepas kacamata biar nggak dikira Anies Baswedan. Sebenarnya Anies Baswedan. Jarnas itu. Mirip. Mas Bedot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangannya di Selasar Merah Putih ya, dari podcastnya Gerabak Nyenik. Memang Gerabak itu nyenik-nyenik Mas. Saya ngerti nyenik-nyenik. Naranya ini kan Gerabak. Kalau nggak Kalau nyenik nggak ya nyenik itu Gerabak. nggak ada acara ini. Iya kan? Ini dihasilkan dari kenyataan ini. Betul. Nama asli saya itu Pak Subiandi ya. Cuman di Gerabak, di lingkungan saya tinggal itu saya biasa dipanggil Pak Andi gitu aja. Untuk di tingkat di luar Gerabak sama. Kaitannya dengan undangan yang saya terima hari ini untuk dengan teman-teman saya ini di Rembuk Kopi, kita jelas tentu akan bahas kopi yang sebetulnya nggak perlu dibahas kopi itu, diminum aja. Benar. Kita nggak diagrafi kalau nggak diminum. Sepakat. Iya, nggak bisa dilakukan. Kopi itu saya kenal itu secara serius itu tahun 1994 Mas. Pada waktu itu di bulan Juni, saya ingat pada waktu itu sudah masuk musim kemarau. Saya tinggal di sebuah kampung namanya Kampung Durjo. Kampung Durjo itu ada di Jember. Jadi dari terminal Jember ke subterminal Gebang, dari Gebang itu saya naik angkot Chevrolet itu, masih gini itu, gandul. Wah, itu bahasanya sudah bukan Jawa lagi, sudah Madura. Nah, saya berangkat ke sana, ya, kemudian kaget sampai itu sudah nyaman toh, itu gudeg ke mobil itu Mas. Wah, ternyata jalannya belum aspalisasi. Sudah saya masuk, wah, lihat kanan kiri kok nggak ada jaga listrik. Nah benar, sampai satu desa namanya Desa Durjo itu saya masuk di perkebunan kopi. Lebih ke pedalaman itu ya? Iya, perkebunan kopi itu 25 km dari subterminal Gebang namanya. Ya, disitulah saya 4 bulan saya belajar kopi itu, terutama di processing ya. Jadi dari kopi panen sampai jadi kopi biji mentah itu tahun 94 saya. Jadi masih sangat muda. Senior saya. Amat sangat senior. Jadi kalau 94 itu dalam rangka PKL pasti. Pada waktu itu bukan PKL Mas, namanya pendidikan sistem ganda. Pendidikan sistem ganda 4 bulan nggak boleh pulang, nggak boleh WA-an karena memang nggak punya HP. Zaman itu belum ada. Intercom. Iya. Ya itu kerinduan dengan teman-teman ya kirimnya surat, bukan WhatsApp, bukan. Disitulah saya mulai ada ketertarikan tentang kopi itu. Oh begini ya, jadi yang dulu saya tahunya itu produk kopi itu ya ada kapal api, ada apalagi itu. Ternyata di situ tuh setelah saya tanya-tanya tuh, saya dengan
sini sebenarnya Gerabak juga desa, sana itu lebih desa lagi. Tapi saya dapat pengetahuan tentang kopi itu di situ. Jadi saya melihat biji kopi yang clean, ya itu pertama kali saya di situ itu di perkebunan Durjo namanya, itu milik PTPN. Jadi dari petik sampai proses kering, kemudian siap dikirim ke Eropa, ke Korsel pada waktu itu yang banyak ke Korea Selatan. Pada waktu itu harga belum sampai ke ini ya, belum roasting ya. Kirim mentah Mas itu. Oh, ya. Saya nggak tahu prosedur. Iya. ekspor, Nggak tahu prosedurnya, saya nggak nanya kan pada itu. Pokoknya intinya kirim kemana Pak ini? Korea Selatan paling banyak. Ya berapa harganya? Harga saat ini paling murah 500. Wah, sek saya itu Mas. 500.000. 1 kilo. 1 kilo. Pada waktu itu 94 ya. 94 Iya. 500.000. Terus sekarang Lah saya tanya, yang grade-nya dibalik. Grade D itu berapa? Yang paling bagus. Grade D-nya berapa? oh dibalik. Oh, dibalik. Mahal Mas, sampai 1 juta lebih. Oke. Wah, sementara setahu saya bawa pengetahuan saya di rumah, ada sepetak tanah, ada tanah kopinya milik Simbah itu sampai nggak dijual ya, karena nggak laku. Dideplok sendiri Mas. Tidak punya nilai Iya, ekonomis ya. makanya saya kopi itu robusta ya, itu saya menikmati sejak saya kecil karena dideplok Simbah itu. Merinding sih. Ya, dideplok Simbah itu, digoreng ke sangan itu. Maka saya cukup mengingat sekali rasa kopi sangan itu. Jadi itu memang tradisional kita ya. Jadi sebelum saya menikmati kopi dengan aneka Di kafe-kafe. macam penyeduhan, Varian rasa. iya varian rasa, saya pasti menilai gorengan sangan dulu. Karena itu memang berangkat dari situ cara pengolahan kopi kita secara tradisional. Sebagai pembuka itu dulu Mas, kemudian bisa dilempar ke yang lain. Nah, saya basicnya itu dulu aja ya. Nanti teman-teman biar ini sebenarnya senior saya ini di bidang kopi. Mas Andi ini kan Gitu. tentu saja di Gerabak itu ternyata juga tidak hanya di daerah pegunungan atau yang mulai daerah dingin, tapi beliau sendiri di Gerabak yang Di bawah ya? yang Bawah. bawah Ya, itu juga ada kopi menanam juga. kopi juga. Itu nanti mungkin bisa bercerita lebih bisa. lanjut produksi yang sudah bikin oleh Mas Andi, dan selanjutnya ini dengan Mas Ola ya Mas ya. Monggo Mas Ola silahkan. Saya Solahuddin, tapi ya lebih dikenal Ola. Saya sendiri sebetulnya bukan orang Gerabak Mas. Saya itu orang Tegal sebetulnya. Saya Ngapak di- ya? ngapak. Iya. Rumahnya dekat laut, tapi kesasar sampai sini kan. Kesasar sampai sini, Terjebak. terjebak di sini, dan dilala saya terjebak di tempat yang banyak kopinya. Nah, Jadi saya juga bukan pembudidaya, saya juga bukan pemerhati sebetulnya, cuma terjebak di wilayah yang banyak kopinya. Memang Banjarsari itu memang ya mungkin salah satu desa di Gerabak dengan penghasil kopi yang Terbesar ya, cukup Mas, ya? terbesar. Kalau menurut data dari PPL sih terbesar di Banjarsari memang. Sekabupaten Magelang. Di Atau wilayah sekecamatan? Gerabak. Kecamatan. Sementara Kecamatan Gerabak. saya tahu di wilayah Gerabak, saya tanya PPL sebesar kayaknya gitu. Iya, iya. Terbesar di Banjarsari. Karena kan tidak lepas mungkin dari sejarah yang Ya, gitu. sejarahnya juga itu. Dan dari sementara sehari-hari saya di Pasrah iki, waktu itu dilelah ada lowongan perangkat desa karena butuh kerja Pak. Karena merantau dari Tegal ke sini kan kalau nggak dapat kerja juga susah kan. Konten aja sama kami Mas. berat. Ya, ada pembukaan perangkat desa, dilelah saya daftar dan keterima jadi perangkat desa sejak 2017. Dan mau ndak mau karena desanya banyak kopi, karena desa adalah birokrasi terkecil kan di negara ini, mau ndak mau juga harus berkutat gimana ngobrol tentang kebijakan bagaimana masyarakat Banjarsari yang notabene-nya petani kopi bisa lebih sejahtera, mau ndak mau kan obrolan kita berkutat ke situ. Walaupun dari langkah-langkah yang sudah kita tempuh apakah sudah ada dampaknya untuk masyarakat juga kita belum tahu. Yang penting kita coba untuk berdiskusi dengan banyak teman-teman yang lain juga terkait, terutama per hari ini Pak Kades memang sangat menghendaki betul bahwa
ayo Banjarsari kita jadikan agroeduwisata kopi. Pak Kades menghendaki itu, dan untuk Pak Kades sendiri sudah sangat serius nampaknya, walaupun mungkin dari segi tak bilang serius karena berani menggelontorkan dana yang lumayan untuk mewujudkan itu. Anggarannya dimasukkan ke di Mejing, terus di pusat di dusun Mejing itu. Yang itu paling atas ya Mas? Yang ada bukan, itu. bawahnya butuh, paling atas masih butuh sebetulnya. Cuman dilalah tanah kas desa banyaknya di situ. Jadi memang tanah-tanah kas desa ada di situ, dan ya lebih ideal lokasi, dan lokasinya kita nggak perlu tata dan gimana-gimana yang lain. Jadi memang ya mungkin ya keterjebakan saya di desa yang banyak kopinya semoga menjadi hikmah yang bisa saya petik sendiri seperti itu, dan mungkin bisa berbagi pengalaman aja dengan teman-teman seperti itu. Mungkin sementara gitu dulu Mas Agung. Oke. Nggak terlalu banyak nanti. Selanjutnya sama yang sebelah kita. Oke. Nah, ini. Terima Nah, kasih. ini teman lama kita juga nih. Ya, sudah lama kenal sama Mas Agung Bang Anda itu, tapi di medsos awalnya. Komunikasinya masih di DM, di inbox, terus kita jumpa itu bisa dihitung Bisa ya, dihitung, Mas. ya, Bisa dihitung. Tapi kita karena punya ketertarikan yang sama dan rasa yang sama, itu sampai akhirnya malam ini bahkan bisa Ngopi berkumpul bareng, ngopi bareng. Kalau saya kebalikannya Mas Ola, jadi keterjebakan saya itu di daerah yang minim kopi Mas justru. Jadi rata-rata itu mayoritas nanam sayur Pak. Sayur kan, Pak Andi juga paham daerah Ngabla itu mayoritas sayur. Tapi ketertarikan saya di kopi itu kan dulu waktu di Jogja sejarahnya. Jadi ketika kosong jam kuliah kayak gitu, pasti nongkrongnya di warung kopi. Bahkan sampai berangkat ke kampus itu bisa dari warung kopi waktu itu. Awalnya cuma sebagai penikmat gitu kan, terus lama-lama tertarik dan mempelajari sedikit demi sedikit bareng teman-teman yang dia itu barista, terus ada roastery juga seperti itu. Pas balik ke sini pandemi, usaha di Jogja kan bukut, balik ke sini kan mau ngopi bingung Mas. Nah, akhirnya nyari ternyata masih ada sisa-sisa kopi itu dari zaman mungkin Ibu Megawati bantuan waktu itu. Varietasnya waktu itu Kartika kemungkinan. Itu ada namanya Mbah Rame di Sowanan. Terus saya beli carinya, saya olah sendiri. Terus dideplok Mas, deplok, dikering manual, sangrenya pakai panci magicom. Jadi sebisa mungkin saya pengen menikmati kopi kayak di Jogja waktu itu seperti itu. Ala-ala lah ya. Iya, kerinduan kopi itu akhirnya mengantarkan saya pada sebagai pelakip kopi. Ada kebetulan waktu itu ada bantuan Pak dari Dinas Pertanian, itu ada bantuan 10.000 bibit kopi kan. Nah, itu karena kurang sosialisasi dan lahannya kan memang mayoritas dipakai untuk sayur Mas. Nah, itu hampir 50% itu mati. Nah, saya itu menyelamatkan yang sudah mati terus dia tumbuh lagi. Beberapa tak lempar ke teman-teman Jogja yang mau nanam, tapi dilempar ke luar daerah juga. Jadi saya cuma menyelamatkan itu di lahan itu cuma sekitar 170 waktu itu. Dan sekarang sudah siap panen. Tapi karena lahan dijual, terus saya pindah lagi. Bedol pindah di tempat lain yang kemungkinan ini masih selamat ini. Tapi tahun ini panen Mas. Ini pejuang Jadi kopi. sebenarnya tenan. kopi itu bagi saya perjalanan seperti itu. Sampai akhirnya sekarang kan kalau untuk saya sendiri lebih fokus di Arabica eksperimental kalau di daerah sini, dan di medsos juga di Instagram terutama terkenalnya itu. Jadi saya jarang memproses yang natural, yang klasik kayak gitu, atau wash, honey kayak gitu jarang. Tapi lebih ke pengembangan selanjutnya kopi itu mau dibawa kemana kayak gitu. Dengan khasnya kan kalau saya terkenalnya di kombucha Mas, pakai kultur mikroba namanya kombucha seperti itu. Melanjutkan lagi seperti tadi yang disampaikan itu Mas ya. Jadi bukan lagi ke prosesnya dan lain sebagainya untuk kopi itu. Kalau jenengan tadi kan lebih ke pengembangannya. Betul, pengembangan. Ini mau diarahkan kemana kayak gitu, karena itu upaya-upaya apa kalau jenengan itu terkait dengan kopi yang sudah dirintis di daerah jenengan. Kemudian ini mau dikemanakan seperti yang jenengan ceritakan. Nah, upaya-upaya apa dan mau dikemanakan itu seperti apa nanti? Kira-kira.
Terima kasih. Kalau saya itu berangkatnya dari yang eksperimental itu ya, salah satunya untuk membuat kopi itu bernilai tinggi dengan harga jual yang lumayan untuk di kini hari ini. Ya. Itu saya salah satu untuk referensinya itu Mas Reza JB Coffee yang tadi juga ketemu tadi sebagai juri untuk lomba seduh itu. Itu berangkatnya Mas Reza itu kan dari eksperimental Robusta. Jadi justru bukan Arabica karena Arabica harganya kan sudah tinggi. Bagaimana caranya mengangkat nilai jual Robusta itu kalau Mas Reza, saya menceritakan dulu Mas Reza, nanti baru yang saya lakukan terhadap kopi daerah saya. Itu di eksperimental dengan varian rasa yang unik. Salah satunya kan ketertarikannya teman-teman di kalangan muda itu rasa-rasa yang funky atau unik itu. Nah, itu sampai menciptakan kopi itu aromanya tuh melati banget, jasmine keluarnya. Bener-bener kayak kita minum kalau teh melati itu aroma melatinya tuh kuat banget. Itu karena ada perpaduan Nah, dengan itu melati atau memang proses tanamnya yang sudah melalui proses tanam sama pada umumnya, tapi ini kita bercerita di proses pasca panen atau proses di bagian proses. Itu pasti setiap orang harusnya berpikir ke sana, Mas. Kalau misalnya yang di Gerabak teman-teman prosesor itu justru nanti yang harus kreatif. Jadi di kopi itu kan ada petani, ada prosesor, terus ada roastery, sama barista itu terakhir 10%. Ada satu lagi Mas, Ya. yang menikmati. Penikmat. Kalau nggak ada penikmat kopi itu konsumen kan? langsung menilai jadinya kalau nggak ada. Sing nikmati ora tuku. Betul. Karena ini jalu, bongko. Nah ini kalau Mas Andi, jadi dari beberapa narasumber yang sudah kita datangkan kemarin, kemudian juga hari ini, Mas Andi ini kan bagian dari pelaku atau yang budidaya, kemudian juga memproduksi kopi. Tapi yang biasanya kebanyakan itu di daerah yang agak tinggi datarannya. Ini Mas Andi ini penanamannya itu di Gerabak tapi yang dataran rendah. Menurut Mas Andi ini bedanya kemudian dari cita rasa kopi itu sendiri, misalnya sama-sama robusta gitu ya, itu bagaimana? Bisa Awalnya begini, di daerah ini Gerabak kan batasnya Kali Kuto ya. Betul. Kali Kuto naik Kayu Puring, Banyusari, Kali Gandu, sampai Anjasari itu ya. Jadi sebetulnya kan saya melihat ada dua pembagian petani Mas. Satu petani pekebun, satu petani sawah. Nah, kampung saya Kali Kuto, Kayu Puring, Banyusari ini masih masuk petani sawah. Ya, jadi tiap hari itu ya ke sawah. Aktivitasnya sebenarnya itu yang utama ya. Itulah saya lihat kenapa banyak lahan kosong yang kebun, kalau istilah kita itu tegalan itu ora kuping. Dulu saya pernah gini, Kayu Puring. Jenenge Kayu Puring itu apa ya pakai pringi, karena saya keluar itu ya saya lihatnya pohon bambu pring. Saya dolan yang Tegal ini rewet pring. Nah, ternyata memang nggak ada waktu petani yang daerah bawah itu Mas. Beda dengan petani atas ya, karena nggak ada sawah, fokusnya ke kebun. Ya, makanya kopi itu menjadi komoditas paling utama. Lah kayak yang di bawah, kayak Kali Gandu, sana ini. Itu memang itu kan petani sawah ya. Lahan sawahnya jauh lebih ini, kemudian Jalur. biasanya karena akses pengairannya memadai, jadi diperuntukkan untuk itu. Dan memang tanahnya tanah sawah, makanya agak terbengkalai. Nah, saya coba begini, ngobrol dengan petani sawah itu kan sering mengeluh ya, gundu-gundu rasa kalau dalam majelis yasinan itu gundu rasa itu. Saya akhirnya berpikir orang itu nggak perlu dikasih nasihat dengan ucapan, biar nanti lihat aja sendiri, ya kan? Nah udah, saya bangun itu kedai itu 2017. Orientasinya apa? Orientasinya ya biar masyarakat saya tuh kenal, Di lingkungan ono sekitar. kopi ya, ngono itu aja. Saya belum oriented belum ya. Pokoknya saya seneng kan Mas, saya seneng, saya bisa ngundang temen sekedar sharing malam itu
untuk ngobrol-ngobrol sesuatu yang bisa diobrolkan. Kata Mas senior saya ini di bidang penyeduhan itu ngobrol tentang cerit nganu nabi-nabi. Gitu Mas. Kemudian saya coba serius sih gitu ya. Saya luangkan waktu saya untuk iki lho. Sebenarnya sini tuh bisa tami kopi dan metu loh. Metu iso dicipi, iso digoreng sangan. Bisa diseduh dengan alat-alat modern. Cuman memang rasanya itu soft. Ya, nggak bisa di framing enak terus kemudian ini loh koyo kopi lampu nggak bisa. Ya sudah seperti itu rasanya. Gitu loh. Karena secara geografi pasti mempengaruhi ya. DPL-nya berapa ya, Pak? Kemungkinan karena itu ya kemungkinan ya saya 700 nggak atau pernah 600? ngukur itu kan 100 sekitar ke Banjarsari Mas. Banjarsari. Banjarsari itu 700. 600 mungkin Berarti dalam bisa sih, Pak. 600 Bisa. ya. Sebenarnya kan robusta itu bisa ditanam di 300 di atas permukaan laut sebenarnya. Mas Tapi rasanya kan soft. memang treatmentnya beda. Iya. Saya pernah nyentil anak pemuda saya itu tuh Di lingkungan sana. di lingkungan sana mbok diopeni kopi mbuki kuwi sing ngopeni ana ombo carane ngene iki tak ajari ora usah mikir cara penjualannya yang penting ono sih Ya, betul. ya cuman saya gitu aja. Terus ini ada satu lagi saya amati, ada namanya Mas Trimakno itu kayaknya mulai seneng. Saya lihat saya statusnya itu mulai goreng kimu yang tahu istilah apik Minimal nguluwak lah. Dan gimana Berarti kok? dia berarti apik. punya kebun kopi otomatis. Ada. Iya. Ya, lahan kita itu banyak Mas. Kayu Puring, Kali Kuto, Mbak Ada Sari. lahan kosong memang. Iya. Banyak yang kosong. Di Magelang mungkin paling banyak di daerah Gerabak itu ya, Pak. Gitu. Nah, kemudian Untuk Magelang. Selain permasalahannya itu sebenarnya konsumen, bayar, peluang itu ada, lahan ada. Tapi kemarin seperti episode yang sebelumnya, problemnya itu di permodalan biasanya. Nah itu yang mungkin nanti bisa dibicarakan sama-sama ya. saya begini Mas. Jadi saya tuh pernah banyak orang teman itu telepon cerita tentang kopi dan orientasinya ekspor. Saya tuh kadang yo tersenyum dalam hati gitu. Kamu tahu nggak saat kali ekspor itu berapa tonasenya? Nah, Untuk ininya ya, apa kapasitasnya? ya, kapasitas tonasenya itu berapa? Nah itu kita nggak mampu Mas. Nggak mampu. Sudahlah, saya punya modal ya. Saya telepon, udah siapkan modalnya. Barangnya mana? Barangnya. Itu loh. Rebutan Untuk nanti. kontinuitas Artinya ini, continue-nya nggak dapet. Susah ya. ini kita nggak tembus. Otomatis Saya kita untuk Kabupaten Magelang ya atau khusus Gerabak sendiri? Kabupaten barangnya nggak Magelang, Kabupaten Temanggung, Sama. Khusus Jawa Tengah itu malah ya Iya, permintaannya Kasusnya kan sama. ton. nggak kuat. Nggak bisa. Nggak kuat. Nggak bisa. Nah. 20 ton per kiriman itu. Nggak kuat. Satu Hilang kontainer. nanti. Belum kita nganu ya Pak Andi bicara itu, sorry saya potong dikit, belum bicara lagi masalah grade ataupun Nah, grading. kalau kualitas Grading. yang mereka mau. Sementara Nyun Sewu nih ya, Iya, betul. semoga Seperti kita yang tadi ya. di Jawa Timur itu tadi ya. Nah, di kita itu mungkin aku nggak tahu, semoga enggak, tapi kan masih ada juga yang misalnya kita edukasi masalah petik merah aja udah sebuah pekerjaan yang wow banget, kecuali memang karena memang sorry itu saya bahwasanya memang petani kita juga memang ada beberapa yang memang dia juga nggak ke situ banget. Sebenarnya ada solusi Mas, kalau untuk grading itu kan di beberapa negara itu ada yang nggak terlalu ketat kayak di Mesir, Turki. itu nggak, Ah, Arab ya. itu nggak terlalu. Mesti Jadi kopi yang penting gitu. kopi Yang penting asalan. kopi, malah cenderung Yang penting- asalan, Mas, Yang penting kamu. nggak Oh, campur lebih batu gitu. gitu aja. Iya. Yang penting nggak campur paku batu kayak fenomena Pahili dulu kan. Ada, Yang bikin kawat. stop Kawatnya. keran ekspor Ekspornya kan kopi itu. itu kan karena kecurangan itu. Iya, Nah, iya. khawatirnya paku. Kawat, Aku kawat. karo palune apa memang itu kan salah juga orang itu. Kalau kopi sini Kalau kopi mungkin bisa campur Sekarang- sama mendil itu. sama Yang kerikil, sama kerikil Om. Jadi saya takutnya fenomena harga kopi naik ini Ya. ada beberapa yang Dibanding misalnya nakal. 100 kilo campur 1 kilo kerikil kan nggak tahu. Iya. Ada Dan kecurangan. itu kemarin ya Iya. aku beli sih asalan memang, tapi kan paling enggak kerikil itu bebas walaupun asalan, tapi hal-hal sing di luar kopi itu yang di luar kopi itu hilang lah kayak kerikil. Itu ada bentuk paku. nganu itu apa?
kan minyak gitu, memang Kesengajaan. Khawatirnya. Khawatir. Karena Karena harga lagi bagus, Enggak, lagi gini, bagus banget. kalau itu disebut itu karena berarti sudah pernah. Jadi gini, itu kan bukan hanya terjadi di komoditas kopi ya. Iya. Itu di komoditas karet Ya. dan lain itu Indonesia itu terkenal Nah, banget. itu loh. Gitu. Terlalu kreatif. Jadi contoh kalau kayak blok-blok karet itu kan di dalamnya dia kan kotak nih ya, kayak kubus ya. Ya, kalau di dalamnya dikasih batu 2 kilo kan kita nggak tahu. Tapi yang rusak kan mesin sana ketika itu masuk ke Betul. Salah satunya mesin saya gilingan yang murah itu bisa rusak. Pernah jadi korban. Pikirannya itu ya. Pernah Jadi, jadi itu korban. kan balik lagi ke mental mungkin ya. Mental, Jadi, ya. oke, ya. Kita udah agak ini. Seruput dulu deh, kita udah masuk di sesi masih di sesi 2 nih. Belum panas nih kayaknya. Belum panas, belum. Kita coba panasin dulu nih. Masalah, kita juga Yes, siap. dengar nih dari info yang kemarin bahwasanya Banjarsari ini dari 8 desa yang di atas sana itu dari 8 naga ya katanya itu sudah mempersiapkan yang desa wisata tadi. Apakah ini bertanya sebenarnya sudah terjawab. Tentunya kopi menjadi sajian utama kan. Betul. Nah, bisa lah kita spill dulu nih dikit-dikit biar nanti senior-seniornya Nah, bisa ini. ngasih sedikit Masukan. bukan masukan, maksudnya gambarannya kayak gini biar Clue, kita clue. juga bisa Oke, membayangkan oke. kalau wah nanti di launching Oke. nih kita bakalan diundang juga. Setuju nggak nih Pak Adi? Siap, Setuju siap. nggak? Nah, ini menarik karena bakalan kita juga konsep desa wisata dengan basic kopi ini sebenarnya udah banyak. Banyak. Tapi ketika digerabak kita harus seperti apa? Iya. Terutama kami mungkin sebagai penggiat media sosial juga tentunya juga harus menyambut ini dengan sukacita karena kita juga bakalan jadi sebuah partner ya tentang bagaimana Hmm. menyiarkan itu ya siar kan namanya siar potensi Ya. semua yang Dakwah. yang sudah disampaikan tadi itu bla 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 bla. Masing-masing punya kewajiban masing-masing dan mungkin salah satu kewajiban kami ngambilnya di media sosial. Monggo masalah. Ya secara umum nggih tak cerita sedikit asal muasalnya memang semenjak saya tahu saya di Banjarsari itu 2016 Mas. Semenjak saya di Banjarsari memang ide-ide sebenarnya sudah banyak yang muncul juga Mas. Memang sudah banyak yang muncul cuman tinggal eksekutornya waktu itu yang belum ada. Memang setelah masuk ke desa itu dilalah kok saya sendiri basically memang dilalah dulu juga kesasar kuliah di Jogja kok jurusannya seni tari. Jadi sedikit banyak kan wah kuliah seni ki tidak ngobrol ki rada nyambung-nyambung gitu. Padahal belum tentu juga. Belum tentu juga. Aku kan kesasar kuliah seni. Pengennya ya seni tari Iya, atau UND, Iya maaf. kan. Nah, itu kan akhirnya diajaklah ngobrol-ngobrol. Akhirnya ya ikut menerima kegelisahan juga. Akhirnya wah ada ide gini, ide ini oke lah. Setelah masuk ke desa kita coba ngobrol-ngobrol, disambut baik oleh Pak Kades, disambut baik oleh yang lain, juga dari dinas sendiri supportnya perlu kita apresiasi betul. Dinas terkait itu memang betul-betul maksimal mensupportnya. Nah, dengan support yang maksimal itu Pak Kades di tahun ini memang menganggarkan untuk penataan mulai menata lokasi yang menjadi apa ya pusat lah intinya pusat di ya kecilnya itu di desa Banjarsari itu ada pusat pengolahan dan pusat edukasi tentang kopi. Melebarnya nanti semoga bisa menjadi pusat edukasi di wilayah Gerabak dan meluas lagi kemana-mana seperti itu. Pada intinya di situ kedepannya karena menyambung kemarin saya juga dengar Mbak Agil bilang ada upland dan lain-lain. Kemungkinan besar kan kita sedang mengajukan untuk upland perkebunan karena yang dulu pernah ada upland pertanian dan sekarang ada program kayak upland perkebunan. Nah itu kita hari ini pun juga sudah membuat koperasi untuk ya tadi Mas Agung lah bilang terkait permodalan dan kita terkait permodalan Pak Lurah pun mensupport betul. Akhirnya sementara hari ini kita mencoba menganggarkan untuk BUMDes untuk terkait apa ya? Untuk gimana istilahnya nanti kita bergerak di bidang jual beli hasil kopi itu. Jadi kopi itu nanti dikelola dibeli oleh BUMDes dan kita akan jualan lagi dan dengan harapan BUMDes itu dan koperasi bisa sinergi.
nanti kan BUMDes bisa membeli dan BUMDes itu menjadi mitra kerja koperasi. Sekaligus untuk menolak atau menghapus dari Nah, tengkulak. tengkulak itu kita kan nggak dipungkir lah, bukan saya benci temanggung atau gimana ya. Tapi memang kopi Banjarsari itu larinya sebagian besar. Nah, kan itu udah rahasia umum. Temanggung, rahasia umum kan ya. Apakah dengan adanya diberikan gelontoran dana mungkin dari desa Ya. atau mungkin adanya koperasi seperti itu, apakah Koperasi. bisa memutus rantai yang sudah gitu? Mungkin ini saya oleh pasok 20 juta kanggo 5 tahun misalnya. Ha, ini 5 tahun kita jadi seperti ke sana iki. Ya memang itu adalah kendala yang kita petakan juga, sedang kita petakan kendalanya seperti apa. Cuman besar harapan kami karena kemarin memang kita sudah pernah didatangi oleh Luwak White Coffee. Iya, siap. Kita pernah disenggol juga kan. Kita sudah pernah ada obrolan dengan Luwak White Coffee, cuman memang kendala terbesarnya adalah sana satu PO-nya itu 100 ton, Pak. Ya. 100 ton, Mas. Itu dalam tingkat berapa waktu? 100 ton itu pokoknya satu kali PO dan harus dipenuhi dalam 2 minggu. Ya, maksudnya 2 minggu. Wah, 2 minggu harus memenuhi gitu kan Punya kita. gudang besar. Wah, ini 100 ton itu. Wah, gudang harus besar, modal harus kuat. Iya, siap, Ya siap. kan? Iya, Kalau iya. di harga sekarang 4M paling enggak. Iya, 100 ton itu Gitu kan. ya? Ya. Oh, di Harga hari ini 4M, Harga hari ini. kita butuh 4M. Sedangkan desa sendiri hari ini mencoba untuk biar serius dulu lah. Iya, Kita iya. setidaknya sudah menganggarkan untuk penyertaan modal BUMDes untuk mengawali itu dulu. Iya, iya, iya. Walaupun kita masih untuk perizinan dan lain-lain untuk BUMDes sendiri Masih masih jalan ya? berjalan, belum selesai. Jadi balik lagi tak potong sedikit, berarti marketnya udah nggak bingung ya? Marketnya sebenarnya sudah Iya, ada. sudah ada. Oke, lanjut. Cuman tinggal eksekusinya aja Benar, nanti. benar. Semoga SDM kita nanti bisa kita bina dan memang untuk hari ini masyarakat juga sudah lebih ada Aware, ya? kesadaran. Nah, ada kesadaran misalnya petik merah lah, petik apa. Pun memang wah petik merahnya kesuwen, tak petik IKB sing ijo tak pisah kan gitu. Wah, iya kan. Sortirnya disortir setelah Bisa, sudah setelah dipetik. sudah dipetik. Ya, Kesadaran jadi kesadaran gradingnya di situ. Gradingnya masih Sudah ada ada ya. kesadaran seperti itu per hari ini ya sudah tak anggap meningkat. Udah. Sudah tak anggap meningkat daripada awal-awal waktu saya di Banjarsari. Ya, ketika dulu mereka kalender dan Ya, butoh kan. ya, Nah, yang itu penting- lebih berat lagi ya, habis butoh. Arep bodo dol dhisik, dol kembang. Ya, Anjir, sekolah. kita nyambung Berkembang, lagi. Mas. Masalah dulu itu kok bisa diambil bahkan sempat diklaim kopi Banjarsari itu kopi Temanggung itu piye Mas? Awalnya kisahnya itu gimana Nek, menurut jenengan? Karena gimana ya, kulo sendiri memang ya satu baru dan belum mendalami betul, tapi memang kan Banjarsari itu dekat dengan Pingit. Siap. Dekat dengan Sementara Pingit. Pingit masuk Nah, ke- Pingit kan Atau untuk sudah masuk transaksi- Temanggung. Transaksinya di pasar Pingit itu. Ya, kebanyakan dulu di pasar Oh, Pingit itu. siap, gitu. Jelas kan ada dua pemain besar kan di pasar Iya, Pingit iya, kan, iya, kita iya, tahu siap, semua siap, kan. siap, iya, iya. Nah, mau enggak mau kan kita sudah ke Pingit udah Temanggung. Iya, iya. Pasti sana buang ke Temanggung. Jadi bukan Akhirnya masalah ini saling bukan salah atau benar, tapi Ya. memang sirkulasi Sirkulasi, perdagangannya, ya. niaganya Mas, modelnya iya, seperti niaganya itu. Karena seperti mungkin itu. jarak antara Banjarsari sampai ke Gerabak sama Banjarsari ke Pingit Ya, dekat ke Pingit. ya. Dekat ke Samping Pingit itu jauh. menurut Siap, saya siap. memang skala kebutuhannya Ya. untuk daerah daerah Ya. sana dengan daerah kita sendiri Ya. itu jauh lebih Banyak. banyak di Banyak. daerah sana Iya, sehingga betul. pasokannya akan ke Pasokannya daerah sana ke daerah makanya sana sampai juga. di tempat itu mengklaim atau bahkan ada kabar bahwa Ini kopi Monaco. dari sini tuh Ya, nah, iya, itu sana. itu karena skala kebutuhan kalau di tempat kita misalnya skala kebutuhannya juga bisa apa Bisa langsung. bisa berimbang seperti tadi Iya. apa itu peran koperasi Iya. kemudian juga peran desa itu kalau bisa berperan juga seperti layaknya tengkulak kan itu hubungannya dengan masalah ekonomi petani gitu Iya, loh. iya, iya, iya. ketika ngomongin kenapa nggak koperasi kalau itu ada komitmen Iya. dari para petani ya kan dan dari koperasi ataupun dari desa sendiri juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh tengkulak saya pikir itu bisa menjadi solusi menjadi tapi solusi. selama itu tidak bisa ya akan terulang lagi karena kalau udah ngomongin masalah ekonomi ya. kebutuhan nah itu kan Sulit. ya Betul memang sudah. apa yang urgent itu kalau yang namanya mereka bisa nalangi ya udah akan Berarti pulang ya, ke ini mereka. benar-benar waktu itu benar-benar terjadi ya. Jadi kebutuhan masyarakat terutama di masyarakat Banjarsari itu ada kebutuhan secara ekonomi kan. Iya, waktu tapi itu mungkin- wajar lah. Itu- Iya, Saya itu di tempat iya. manapun Dimanapun ada. ada. untuk kita Iya. menjual itu mungkin waktu itu keterbatasan mungkin Betul. mau ke Pingit atau bahkan ke Gerabak keterbatasan. Kebetulan itu ada tengkulak yang dari Temanggung itu ke situ menawarkan modal mungkin gitu. Atau gimana Sebetulnya sistemnya sih, itu? Sistemnya kadang-kadang setahu saya kebanyakan memang
kalau yang Temanggung itu biasanya kalau misal mongso panen gitu. Iya. Mereka datang, tak tebas sewa gini. Natural aja. Nah, gitu. Oh, Sebetulnya natural karena mereka butuh barang, di Iya, sini iya, ada iya, barang. iya. Butuh Mereka supply. datang. Nah, ini yang ya, diluruskan sebetulnya karena kan gitu. masyarakat Gerabah kan melihatnya gini. Jadi para tengkulak-tengkulak yang dari kabupaten sebelah itu memberikan sebuah Nah. ibaratnya Pinjaman, uang, ya. yang nanti dengan konsekuensinya nanti kopi itu akan diantar ke sana gitu, bukan? Sebetulnya nggak seperti Nah, itu. ini perlu kalau di diluruskan kopi. ini masalah ini. Emang itu mungkin terjadi di beberapa oknum. Case lah, ya, casual. ada case. Nggak Enggak semua. semua. Kebanyakan ya Iya, kayak siap, tadi. siap, siap. Mereka butuh Natural. barang, Iya. di sini banyak barang dan nggak bisa jual. Iya, siap. Mereka Iya. menawarkan harga yang lebih tinggi. Wajar lah, juga. hukum ekonomi kan. Iya. Disi-disian gitu lah. Disi-disian. Benar. Gudangnya yang besar kan di Temanggung. Manggung. Oke, nggak kerasa udah di sesi 2 nih. Udah mulai panas. Nanti Panas. kopinya udah dingin lagi, kita masuk ke sesi 3. Monggo Seruput lagi kopinya. Katanya rangopi raheti. Roll action. Pak Andi mungkin akan sedikit minta penjelasan nih, mungkin masyarakat yang di luar sana itu masih beranggapan bahwasanya mungkin ada di beberapa desa di Kecamatan Gerabah itu mungkin ada sekitar 8 desa yang memproduksi atau berpenghasilan dari kopi, tergantungkan dari kehidupan kopi petaninya itu. Nah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat yang mungkin konon katanya Gerabah itu akan menjadi ada label kopi Gerabah gitu. Nah, seperti apa dengan kultur-kultur yang berbeda itu? Apakah yang harus digenjot itu cuma 8 desa? Ini pandangan kita ya. Siap. Saya kan bukan warga penghasil kopi Iya. ya, secara Geografis. secara Geografi ya. sosial masyarakat saya Ya. itu kan petani sawah. Iya. Tapi saya sampaikan seperti yang di awal itu, kebutuhan kopi ini sebenarnya kan kurang, Mas. Kebutuhan kita itu sangat kurang, ya. Saya sampaikan di awal, andaikan saya itu diberi uang oleh investor, saya diminta untuk menyediakan kopi, saya itu nggak sanggup, ya. Saya itu nggak sanggup karena memang kebutuhannya yang sangat kurang. Nah, saya melihat kalau kopi itu disentralkan dalam satu wilayah desa, ya, misalnya Banjarsari, itu kalau tidak didukung dengan desa-desa yang lain, dengan cara ekstensifikasi hasil, contoh, maksudnya begini, ekstensifikasi hasil itu begini, lahan kita itu sekarang kan terbatas, Mas, Iya. ya, mau beli lahan baru itu nggak ada yang dijual, iya kan? Dan bumi kita itu kan juga tidak diproduksi lagi kan? Iya. Iya kan? Lebar, Iya kan? Menyempit dari Iya, lemah. Menyempit. Nah, sementara propaganda dunia bisnis ini kan macam-macam. Coba 5 tahun ke belakang, singonisasi kan? Iya. Bener kan? Sekarang kopinisasi. Singonisasi, pokoknya semua yang di pasar itu tiap legi, paing, pon wage kliwon tuh Bahasa bibit sengon. Sengon. yang dibahas sengon itu kan framing. Framing. Ya. Makanya saya ingin membantu teman-teman khususnya penghasil kopi, desa penghasil kopi itu yang notabene memang sandang pangan di kopi buat framing, Mas. Dimulai dari apa? Dari diri kita. Jangan terdekat. Ya, jangan sampai warga itu menjual hasil kopinya untuk beli kopi saja di warung. Nah, itu loh. Itu salah satu. satunya. Ya, regulasinya harus jelas. Habit piye nek? Ya, beda dengan kampung saya. Kalau kampung saya jual padi, beli beli kopi saset kopi masih saset, wajar. wajar kan? Iya. Untuk mencicipi rasa kopi. betul. Tapi kalau warga Banjarsari dan yang sekitarnya berpenghasilan kopi. berpenghasilan kopi, Kopinya dijual mahal. dijual mentah, Iya. ya kan? Gitu ku kopi pabrikan. Tahun sekarang 10.000, Mas. 10.000, ya. Dia petentang-petenteng ya sambil rokok di Samsu kan, tak paten kok ya. Kopinya kapal api. Datang ke warung kan. Gitu, kopinya saset. Belinya kopi. Iya, Saset. gitu. Terlepas itu mereknya gajah Iya, atau iya. apa lagi teman. Itu kalau di Nah, dasarnya nasionalisme ya, Pak. Itu kan berarti framingnya belum berhasil. Belum dapat, Pak, ya? Saran saya untuk penghasil kopi di Desa Banjarsari, kalau saya kan hanya mensupport supaya kok Gerabah ini rame kopinya, Iya, betul. gitu loh ya. Supaya rame. Kalau Gerabah itu ada sentral, misalnya satu jenis kopi, Iya. besok ada lagi sentral padi, Iya. ya, ada lagi sentral apa, apalagi, saya pastikan
Gerabak secara keseluruhan kecamatan ini kan menjadi lebih bagus perekonomiannya. Kalau semakin perekonomian bagus, kesejahteraan bagus, maka pola hidup masyarakat kan semakin baik. Betul nggak? Betul. Nah, sehingga saya pinginnya kita yang warga Gerabak itu bisa mendatangkan orang di luar Gerabak untuk berkunjung ke Gerabak. Kita kan masih banyak harapan-harapan pekerjaan Gerabak ini bagus-bagus kan. Kita mendatangkan wisata ke Gerabak, paling datanya ke mana itu? Hotel mana itu? Bisa Stila. Bisa Stila. Ya kan? Iya, betul. Keluar dari sana nanti sudah di framing kan, kopinya ya suguhan Bisa Sama. Stila gitu loh. Ya, saya pinginnya itu ke depan itu Gerabak itu ya dinikmati oleh masyarakat Gerabak. Oh, saya yang orang Gerabak itu belum pernah kok tidur di Misa Stila. Saya, nah apalagi bapak saya, ibu saya, tetangga saya gitu loh. Saya yang sok dolan werung tahu gitu loh. Ini bukan permasalahan gaul itu tidak tahu gaul. Iya. Permasalahan kita dengan tema yang kita bincang kali ini, Mas. Iya. Ya. Mulailah dari Banjar itu mungkin disampaikan kepada teman-teman penggiat di sana, jangan diserahkan regulasi itu ke petani. Ya. Biarkan petani itu budidaya dengan baik. Iya. Ya. Regulasi ya dipikir oleh para pengguna regulasi. Betul. Jangan sampai jual kopi mentah, Nah, penteng rokok Tapi satu, menyambung, Pak. minumnya kopi saset. menyambung sedikit nggih terkait menurut pengamatan saya secara pribadi memang untuk masyarakat sendiri kayaknya alhamdulillah itu kopi di warung itu memang nggak laku. Nah, kopi-kopi sasetan itu lah. Iya. Kecuali yang mereka mau takutkan karena Iya. kopi juga di framing, wah aku nggak asam lambung, Iya, wah aku ki emah, Iya. aku ki gini kan. Iya. Mungkin mereka nek kopi white coffee kira apa-apa kan Iya, gitu. iya. Kayak memang ada framing seperti itu juga kan. Nah, makanya kalau untuk masyarakat sendiri dan saya mengamati di beberapa kiri kanan dan beberapa di dusun lain juga memang kalau budayanya orang dulu dia saat panen kopi yang bagus itu dijual, yang jelek diminum sendiri. Iya, iya, Nah, iya, itu oh, memang oh, gitu. oh, Memang budayanya modelnya seperti Iya, itu. iya. Sampai di era-era ceritanya bapak mertua saya kan. Si Mbah dulu ki nggak pernah minumnya kopi karena kopinya dijual. Daunnya kopi yang diminum. Jadi diseduh kayak teh itu. Iya. Kopi Jawa itu diseduh kayak teh. Oh, Jadi di Aceh memang namanya kawa. apa? Ya, itu aku pernah Iya, minum itu. pernah Jadi itu. kayak rasanya teh cuman dari Iya. daunnya dibakar. Iya. Kopi, ya. Jadi Di memang sangrai. melihat hal-hal seperti itu sejak dari dulu memang pola para petani kopi di Banjarsari sendiri yang saya tahu yang nurahke cara-caranya tak adol 10 bagor ya tak turahke sak bagor sing tak ombe dhewe kan Iya, gitu. iya. Jadi memang sudah terbentuk untuk framing itu sendiri walaupun mungkin ada 1-2 yang masih terpaksa lah mungkin dia beli kopi-kopi pabrikan Sasetan, itu ya, sasetan kopi. itu mungkin masih terpaksa di situ dan harapan kita memang kita minum kopi kita sendiri tapi kita jual ke pabriknya biar diminum orang-orang kota nggak Iya, apa-apa iya, gitu. iya. Yang penting kan masyarakat bisa dapat nilai ekonomis yang lebih dari kopi yang mereka tanam itu sendiri. Ya, Nyambung gitu. sedikit lagi ya dari Mas Ola. Itu kalau untuk yang masyarakat di lingkungan kopi. Iya. Nah, PR-nya kan nanti di Gerabak sendiri. Ternyata masih banyak juga yang kopi-kopi saset. Betul. Iya. Kafe di Gerabak itu rata-rata masih ngadep kopi saset. Iya. Kafe, Iya, itu iya, namanya kafe atau kedai kopi. Iya. Itu dan laris. Iya. Masalahnya di mana? Karena ada frame kopi itu mahal juga, Betul. kopi murni itu. Nah, bisa nanti karena penyuluhan dari dinas itu kadang kan kita bikin produk bagus tapi harga jualnya tinggi. Iya. 1 on itu bisa di 15.000 dan orang desa lebih memilih yang lebih murah. Iya, betul. Itu ada solusi sebenarnya, Mas. Nanti dari grading itu kan ada yang A, B, C, D, E, Nah. bukan? Itu bisa tetap kopi murni tapi kita dengan harga yang rendah. Betul. Saya itu kan bikin produk saingannya yang kapal kit itu. Iya. Itu produk saya kan kereta api. Iya. Itu dijualnya murah. Murah banget, 70.000 per Lebih murah kilo. itu campur karak apa piye? Enggak campur murni. Murni. Sampean bisa melihat prosesnya. Itu karena saya ngambil margin kecilnya. Oh, Tapi untuk menutupi iya, iya, itu, saya jualnya kan ada yang ke kafe-kafe, ada yang di Tokped. Tapi mungkin Ya. jangan Mas Sumar, Ada di mungkin Tokped. kayak semacam subsidi silang ya. dari Subsidi para, silang, betul. ya, Betul. teman-teman ngopi itu jangan jadi Jangan kesan- premium toh. Jangan kesannya itu kalau kita
kopi ya kalau kita ngopi di sini ataupun di mana kan karena kita juga beli value ya, value Betul, tempat, value betul. tempat dan sebagainya ya tentunya itu kan cas juga. Betul. Hanya saja mungkin yang Pak Andi tadi senggol bahwasanya ya masyarakat awam kasih dong kesempatan untuk membeli dengan kemampuan harian mereka, tapi kalau sebisa mungkin itu memang kopi asli Gerabak, kita dapat semua. Mungkin masyarakat awam ini yang mau ngopi juga dia mendapatkan harga yang nggak murah, yang sepadan. Ya, sepadan. Terus dari petani itu juga ngerasa dia juga terus dikonsumsi oleh orang-orang lokal. Kalau secara sederhananya adalah ketika kopi Gerabak ya harusnya kan orang Gerabak dulu dong. Ya, betul, Berarti betul. jangan Ya. terus orang di luar. Mungkin gitu Pak Andi. Maaf nambah sedikit, itu peran produsen sebenarnya nanti. Yang kebijakan masalah harga jual itu kan produsen bisa berdiri dua kaki Mas. betul. Jadi yang digenjot dari dinas itu kan produk yang bagus, Ya. terus kemasan bagus, Ah, ah. harga jual juga bagus. Nah tapi masyarakat di sekitar atau masyarakat luar itu masih mempertimbangkan soal harga. Ya. Makanya ada grading itu nanti Kalau mungkin kopi-kopi. yang ada di depan kita mungkin kelasnya ini untuk oleh-oleh wajar lah Ya, ini ya. seperti Seperti kalau ini. mungkin untuk hari-hari atau mungkin ini Mas siapa? Mas Juju sudah ngambil dari Jogahan misalnya. Ya. Tentunya kan dia bahasanya kan bahasa yang curah ya. Mas Artinya curah. dengan kualitas yang memang juga bisa Betul. dipertanggungjawabkan Mas Juju. Itu untuk warung-warung Mas. Nanti Ah, kalau gitu. kafe udah beda lagi. Kafe itu ada HBP sendiri. dan gitu harus loh ada- maksudnya. Ada casnya Nah, kayak gitu kan. Jadi Sebetulnya dari warung-warung ini juga harapannya dengan menjual Ya, produk-produk kopi-kopi lokal. asli kita juga. Iya. Wih banyak luar biasa loh kebutuhan kopi berapa gini kalau dihitung loh. Betul. Ya. tapi memang gini Mas, yang saya sendiri secara bukan produsen gitu. Ini saya cuma bawakan punya teman-teman yang Iya. mereka produksi. Memang saya juga heran, nek saya hitung-hitung kok bisa ya produk-produk kemasan itu jual kopi dengan bobot segitu dan harga segitu. Iya. Itu amat sangat mengherankan sebetulnya kan. Kalau untuk maksudnya perusahaan raksasa. Ya, raksasa itu sangat-sangat mengherankan. Padahal mereka beli kopinya juga harganya udah tinggi. Iya. Kan beli green bean kan harganya nggak murah juga. Tapi pasti itu bahan bakunya tetap kopi itu. Ya, Yang kopi harusnya itu kan nggak tetap tahu kopi. itu. Nah kan gitu kan. Harusnya kan kopi. Kalau bahan bakunya sudah mahal dengan packaging yang cukup bagus, bahkan Iya. di situ Promo. ada di TV ya juga. Iya. Orang Maaf ya, Mas. yang Makanya orang saya bisa murah gitu. ada loh. logika di produk saya kan pakainya kemasan yang kalau untuk rakyat memang benar-benar kopi Bener rakyat. kopi rakyat. Iya. Jadi bisa pakai kertas atau pakai plastik es Iya, misalnya. iya. Terus Kertas cuma payung itu cap, ya bisa. Bisa Oh. cap, bisa stiker doang kecil. Biar lebih terjangkau harganya Iya, gitu. jelas untuk Nah, menekan Saya- HPP. saya- Iya, saya HPP-nya. pernah lihat itu ada satu berita dan itu memang yang mengatakan pemerhati kopi, gitu, Iya. pemerhati kopi bahwa kopi-kopi saset itu sebenarnya kopi-kopi sampah kan bakunya. Kopi-kopi dia hanya menggunakan esen. Nah Gitu ini Ah. ya, itu mungkin isu itu yang kan. sensitif Isu yang kalau di sensitif. dunia kopi isu sensitif dan kita nggak pernah tahu Tahu, ya. proses Kebenarannya produksi di ya, belakang. iya, Itu Katakanlah isu-isu. ya kalau mau ngopi, Nah. ngopi yang original yang lebih sehat ya kopi-kopi Iya, benar-benar iya, dari iya, iya. kopi benih di warung-warung kopi yang Warung-warung diproduksi oleh itu petani-petani Iya. langsung kayak gitu. Pun sebetulnya kalau kita bicara kopi-kopi yang murni kayak gini ya Mas. Memang misal satu saset kopi biasa itulah Iya, saset. saon podo-podo lah. Nah, misalkan itu kita buat 1 sendok itu rasanya yo senampang, Iya, ampang iya, kan. betul, betul. Beda, misal ini Ini 1 setengah sendok, sendok, Pak. ya Iya, setengah iya, sendok, udah kita kerasa. sudah bisa merasakan Lebih rasanya hemat kopi. sebenarnya. Sebetulnya tinggal takarannya aja sebetulnya. selera. Sebetulnya ya hampir sama sih sebenarnya. Kalau secara ekonomis hampir sama sebenarnya. Cuman terkesan mahal karena kita di produsen-produsen kecil belum bisa memproduksi yang kemasan 500-an. Iya. Karena HPP-nya besar banget ternyata. Dan itu namanya Justru kalau nggak salah sama mesin pakai. sasetnya juga mahal. Iya, mahal banget. Mahal di situ. Mahal Paling banget kan harus di situ. 5.000 picis baru Ya. HPP itu masuk akal. Iya. Kalau Salingan kita itu. punya investor yang siap untuk memberikan modal di situ, kita bisa produksi kopi saset kecil. Mungkin terkesan murah. Murah gitu. Karena kita nggak mungkin nih tak kemasi setengah on. Kayaknya kok sedikit banget. Nah, Nah, tapi gitu. kalau dibikin misal pun kayak gini dibikin kalau kayak tumbar mirica itu kan cuma di press itu toh. Bisa. Di rentengan nanti lebih Bisa, tapi kan balik lagi kita kan kembali ke media promosi lagi kan kita ketampilan packaging apa Iya, packaging gitu kalah. lah. Packagingnya kan nggak Ini mungkin. yang Orang lebih udah nggak iya, yakin. iya, iya. Orang packaging seperti ini itu Sebenarnya masuk di mahal. berapa ribu? Konsumen 5.000 itu ya? sudah Orang tahu dihipnotis juga. Mungkin sekitar 5.000. sama Sama warnanya. Iya. betul senang casing ya. Iya, Iya. terhipnotis oleh itu juga Nah, pengaruh. sekarang kita kopi dibungkus kayak tumbar.
Ya kayak kalau saya ya, mosok koyo tumbar Nah, gitu iya, ya. Akhirnya bener. gitu. Kadang orang sudah berangkat Ya, seperti itu ya. Karena mau nggak mau sekarang pengennya yang bagus tapi murah. Kan gitu kan. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi. Iya. Bagus tapi murah. Tapi menurut saya seperti yang kita obrolkan di episode sebelumnya, Iya. itu bahwa bagaimana kita memasyarakatkan kopi kita sendiri. Iya. Masyarakat tapi dulu tapi sebenarnya. tapi dikonsumsi oleh masyarakat di sekeliling Iya, kita. iya. Nah, ini nih saya mau tanya sama petani-petani Menjembatani kemarin juga itu sudah. Mungkin nggak kita ini mengadakan satu Riset. itu Event. ya bukan event atau Oh, apa iya. acara ngopi bareng yang Pesta dimana kopi di lah. situ ya seperti pesta kopi, seperti saya kemarin ceritakan tentang linting itu Iya, bagaimana iya, linting betul. itu yang dulu Di Temanggung, Temanggung ya gitu, Mbak di Temanggung. Sari misalnya Ya, kan. itu sekarang anak-anak muda yang nyetil itu Betul. bawa selpen, bawa plastik kresek itu isinya tembakau, Betul. udah nggak malu Betul. lagi. Pelakunya Nah, juga anak-anak muda sekarang yang betul. produksi Ya, itu. itu kalau nggak ada upaya-upaya apa Branding. itu ya masuk ke itu Gadget-gadget itu. gadget nggak mungkin sampai seperti itu. Misalnya seperti acara linting bersama di Betul. alun-alun misalnya. Iya, iya, Nah, iya. itu kan upaya-upaya bagaimana Merangsang. tembakau ini Se- masuk ke kalangan anak muda. Saya itu menunggu event seperti itu di Nah, Gerabak. ini loh, Sebagai Mas. orang luar ya. Betul. Saya Ini, itu ini menunggu. saya potong dulu. Ah. Ngomongin masalah menunggu ya. Nah, Beberapa kali kita selalu berharap nih pemerintah atau dinas terkait itu mengadakan Ya. acara seperti Gerabak itu. menyeduh. kopi Katakanlah party gini lah, aja. kopi party atau Ya, katakanlah begini aja. Itu mau sampai kapan kita menunggu? Nah, Gitu loh. itu. Karena mereka itu biasanya juga bergantung dengan instansi yang lebih besar mengadakan satu pameran. Contohnya seperti pameran yang terlaksana Ya, sekarang betul, ini ya. ya kan. Tapi menurut saya itu nggak efektif. nggak efektif. Ya. Saya sendiri Sepi ya kan. untuk Saya yang sendiri kopi-kopinya. yang juga jualan kopi katakanlah. iya, iya. Itu saya aja nggak mampir kok ke sana. Iya. Apa ya? Nggak ada ketertarikan ingin Pengen tahu apa gitu. Iya, nggak ada ketertarikan. Maksudnya Betul. Edukasinya itu Kurang- nilai Nganu, edukasinya. mungkin kemasan acara itu menjadi lebih monoton. ya itu seperti ya pameran kan seperti itu Ya, ya kan. yang namanya jajanannya. Nah, menurut saya ini harus dirubah. Betul. Pola-pola promosi itu harus dirubah. Tapi kembali lagi ini upayanya petani-petani. Kalau enggak, nanti mindset orang itu juga udah beda. Karena Betul. ini sing anaknya sopo to kai gitu misalnya kok pengusaha, kok Wah, gembus misalnya duit iki atau kan, nah gitu. seperti itu. Tapi kalau petani sendiri yang bergerak, Nah, pokoknya pancen nandur kepedulian, dhewe, gitu. kae roasting istilahnya dhewe ya. gebur dhewe, goreng dhewe gitu loh. Nah, itu mungkin kalau misalnya Mas Andi, aku goreng dhewe sesuk ning acara iki ngopi, saya pasti datang gitu. Iya. Pasti datang. Tapi kalau instansi yang bikin belum tentu saya datang. Saya pun akan membatasi kalau Nah, ini makanya nih menurut saya upaya apa nih teman-teman yang konkret itu apakah perlu kumpul-kumpul dulu membicarakan ini lebih lanjut walaupun kita juga nggak membatasi dengan apa kegiatan-kegiatan yang sudah diagendakan oleh instansi atau pemerintah yaitu dilanjut saja Ya. tapi upaya-upaya yang sederhana aja kita memasyarakatkan itu bisa. dari petaninya sendiri gitu loh. Kalau enggak nilai kepercayaan orang yang maksudnya juga kita mesti kalau mau gaul yang level segini ya kita harus Ya. duduk sama gitu Iya. loh. Maksudnya seperti itu. Iya. Menurut saya kok Nyambung sedikit. Sejak itu terkait Banjarsari itu sebetulnya kan ide awalnya kan kita cuma apa ya? Kita buat piringnya dulu lah. Piring Wadah media, ya, jadi wadah. wadah. Iya, iya, Suatu iya. ketika ada ayo event kopi, oke siap. Wadah atau ruang. Dulu kita sudah pernah sebetulnya kan Iya, festival iya. kopi Iya, Magelang betul. itu kan. Iya, siap, siap, Banjarsari. Nah, tapi waktu itu kan belum tertata dengan baik lah lokasinya. Ya, Dan semua hari ini kita mencoba untuk penataan ulang dan Oke. kita punya wadahnya. wadahnya. Nah, kita punya wadahnya, tinggal kita kalau udah punya wadah, enak ayo Arab ke piye ke petani-petani. Iya. Pengen event apa? Ayo. Pengen event musik nyambi ngopi? Ayo. Jadi yang penting kita ada tempatnya dulu kan. Kadang kita keterbatasan untuk ruangnya dulu kan. Ruangnya kita bingung Nah, ini kalau bingung. ruang itu gini Gitu. Mas, lah mungkin karena kita bicaranya mungkin dari Banjarsari dan sebagainya juga masuk dalam kecamatan Gerabak. Kan masalahnya Gerabak nggak punya ruang publik, Nah, Itu salah satunya. kan itu. Ruang publik di mana yang artinya bisa jadi gini, mungkin Jadi kita akses bisa yang ngelihat, mudah ya. nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah Betul, jauh, betul. ngablak lah ya, Hmm. alun-alun kan. Kemudian Ambarawa itu sebuah kecamatan yang rasanya kabupaten. Suwono, Bandungan itu Ya, juga ya, ya. kecamatan yang rasanya kabupaten segala. Saya nggak tahu itu kan urusan orang birokrat. Saya di sini cuma bisa bilang bahwasanya kita nggak punya ruang publik yang memang bisa nggak cuman kebetulan hari ini kita bicara teman kopi. Bagaimana nih teman-teman seniman, budayawan, bla 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 itu. yang punya ide-ide lah ya. punya apa ya? Betul. Sama dia juga punya kegelisahan yang Ya. sama dan punya ide-ide yang meledak-ledak.
tapi jangan dijawab sekarang, kita seruput kopi dulu karena kita sudah durasinya sudah sangat panjang. Ini Pak. Jadi balik ke ruang publik yang ada di seperti apa, ataupun misalnya yang disenggol dengan Mas Juju tadi, entah gerabah menyeduh atau 1000 kopi gratis untuk masyarakat gerabah dan sebagainya, ini kan Keren ini juga harus dikonsep gitu, nggak cuma jalan, karena konsep itu harus datang dari beberapa pihak yang nantinya mengemas acara itu menjadi bagus. Tapi semangatnya harus dari para pelaku kopi, bukan dari kami, gitu kan gitu. Karena akan beda. Tapi ketika kami memberikan sentuhan ataupun kami juga, oh ini tanggal 10 Agustus nih bakalan kita ini. Ya kalau kami artinya kami mengumumkan ataupun memberikan informasi di media sosial, itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana orang mau datang dan sebagainya. Lanjut Pak Andi. Mungkin gini Pak Andi, memang benar infrastruktur itu yang harus kita bangun dulu biar supaya ada sebuah media, atau kita membangun mindset masyarakat dulu ben seneng kopi. Jadi dari awal sudah saya sampaikan bahwa potensi masyarakat Gerabak ini kan banyak ya. Jadi salah satunya kan kopi. Salah satunya di kopi. Kalau salah satunya aja belum tergarap dengan baik, kita nggak usah bicara salah duanya. Betul kan? Ya, mesti biji wolu masalahnya. Nah, kita selesaikan dulu salah satu, ini selesaikan dengan baik. Jadi tadi bicaranya dari sesi Gerabak Nyenik pertama itu kan saya lihat ada dua dikotomi, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Iya, siap. Kenapa nggak bicara Kabupaten Bogor? Iya, sing waduh. Iya. Lah kopi saya tuh kan namanya orang Bogor, Mas. Iya, siap ya. Yang saya tawarkan dengan harga yang tidak pernah ditawar. Yang mesti fantastis itu. Ya kan? Nah, sebetulnya itu belum saya sampaikan floor, saya cuma ngamati gitu aja loh. Sebetulnya ini kopi ini teman-teman tuh mau bagaimana gitu. Incidental atau tren-trenan atau memang sebagai kebutuhan nafkah keluarga. Kan? Saya kan mulai tahu ini. Iya. Oh, ini Apakah ya benar-benar gaya hidup atau gimana? ini Atau cuma kebutuhan tren-trenan, mejeng di ketepas, Iya. Ngopi-ngopi. ngopi Kopi bagi saset. saya nggak masuk, Mas. Ya, karena saya nggak suka incidental. Saya tuh suka yang konvensional, konvensional aja. Iya, siap. Jadi kalau tadi di Banjari oke, udah sama minum kopi kan. Iya. Sekarang bagaimana kopi Banjari diminum orang Kalikuto, Mas? Gitu loh, ya kan? Nah, itu PR-nya apa? Ya saya hanya bisa membantu yang di luar Banjari sebagai komunitas pecinta kopi kan. Iya. Ya. Kadang begini Mas, nanti itu kadang ya telenanya itu kan bukan dari ide, tapi ini ada dana dari mana ya? Ini kan bodoh kan? Saya katakan bodoh. Munculkan ide. Ada orang, nanti dana ada. Gitu loh. Jangan pertama mikir ide. Pertama mikir dana, ini orang birokrat. Mas. Ide menyesuaikan dana. Nanti bilangnya ke RPJ. Tuh, kita itu penggerak ekonomi desa gitu loh Mas. Jadi ide dulu ada orangnya, selesai, nanti dananya ada gitu loh. Jadi seperti jangan balik, jangan ada perkumpulan yang dibahas dana, ayo keliru Mas. Idenya dulu, terus SDM-nya ada, nanti pasti ada dana. Contoh ini Ponggol ini ya, saya lewat sebelah tadi, siapa yang kira di situ ada namanya PKU Muhammadiyah Gerabak. Kalau dibayangkan orang Ponggol iuran bikin PKU kan nggak mungkin. Itu ada kan ada ide kan. Iya. Ada SDM-nya, ya kan. Dananya ada kan. Selesai. Iya. Nah, kita juga sama Mas. Salah satu ikon Gerabak ini kopi kita selesaikan dulu sampai booming. Nah, setelah itu kita cari ikon lagi. Mungkin padi organik, ya kan? Selesaikan. Kalau semua nilai selesai, kita kan banyak potensinya Gerabak ini. Saya yakin tujuan teman-teman generasi Gen Z itu untuk bisa berkumpul di satu forum dalam satu ruang lingkup yang nyaman dan asri, ya kan?
sore-sore sambil dia pegang buku, bukan pegang Nah, itu loh. HP, Itu di itu situ. bisa terrealisasi bukan karena regulasi, Betul, kesadaran. tapi dari kegiatan-kegiatan kecil seperti ini. Iya. Gitu. Lanjutkan, terus sosialisasikan. Nanti regulasinya itu kan akan turun akan sendiri. turun dengan sendirinya. Ya, caranya seperti itu, viralkan dulu. Betul. Kebijakan kita itu diketok itu karena diviralkan. No viral Ya. justice. Nah, Tapi Gitu loh, memang menggarisbawahi Pak Andi ini betul banget. Benar. Betul. Memang betul banget. Banjarsari sendiri kan setelah dari teman-teman petani Ah. kelompoknya kuat dan mereka terlihat bisa ditata. Pak Kades sendiri kan sangat semangat, Iya. sangat semangat bangun. Berarti kan Ketika SDM-nya ya, siap ya. memang mereka punya minimal punya semangat dulu lah. Hmm. Pasti akan dilirik. Nah, dari dinas pun nyatanya melirik karena mereka terlihat sudah siap. Memang sepenuhnya betul kalau itu. Sepenuhnya betul. Akhirnya beranilah Pak Kades. Wah, oke lah karena siap, dondorkanlah. Oke lah mau gimana? Ayo kita bareng-bareng kita tata. Harapannya ya ke depan memang kopi ya khususnya Banjarsari luasnya sampai kopi Gerabak dan Magelang karena dari dinas sendiri wah kopi Magelang kudu kuat kayak kopi Temanggung. Ya. Kamu semoga bisa tercapai juga. Nah jelas memang nafasnya memang dari awal itu udah ada kelihatan semangat dulu lah. Kalau hari ini kita cuma berbicara duitnya sekosopo Ya, memang nggak gerak, memang nggak Kalau gerak nggak punya juga. modal ya nggak. Jadi saya nambahin seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa kembali lagi kita itu ke pelakunya, Betul, yaitu pelakunya. Jadi Harus lebih bahwa kebutuhan ini kan bukan kebutuhan dinas atau pemerintah. Betul. Ini sampai ke hal yang paling mendasar, ke kebutuhan ekonominya ya Betul. kebutuhannya petaninya sendiri. Betul. Nah kalau event-event seperti itu kok kita nunggu siapa yang mau buat, nggak ada yang buat gitu loh. Jadi skala penyelenggaranya harus yang mayoritas. Misal salah satu contoh nih, kalau saya mau menyelenggarakan seni, kok saya nunggu pelaku kopi atau pelaku Ya, nggak jalan. keliru. Nggak jalan. Jadi ya saya menyelenggarakan, saya sebagai komunitas yang mayoritas di seni, saya menyelenggarakan seni. Oh, saya mau bikin ini seperti ini, baru saya jawil kesenian yang lain, penari, pemusik, kopi juga untuk hadir di acara itu Sebagai pelengkap. pelengkap. Ah. Ini begitu juga ketika teman-teman kopi itu mau Punya gawe. punya gawe. gawe. Ya komunitas kopi Saya yang, nggak teman-teman yang kafe. mayoritas, Oh, yang mayoritas ini menjadi Yang pelaku gerak, utamanya. pelaku. Monggo, Motornya. petaninya sudah ada, Ya. hasilnya sudah ada. Udah bikin event apa? Iya, Baru tinggal betul. pesen entah seni musik, seni tari untuk ikut Pengisi. terlibat mengisi di dalamnya. Saya Memang pikir seperti itu. Ya, Jadi gini Pak Tek, kita setuju ya bahwasanya Gerabak itu berpenghasilan kopi. Ya. Setuju ya? setuju. Nah, kalau ketela, jenengan setuju nggak Gerabak itu berpenghasilan dari ketela atau pohon? Ada sih, Ada, petani tapi ada. nggak semua tapi ya? Tidak, ya, tidak Nah, semua. Ya. Waktu itu yang namanya selondok itu pernah fenomenal loh pada zamannya. Band Iya. pun sekarang tetap laku. Apakah ini sebagian ya separuh lah, separuh dari kecamatan Gerabak itu berpenghasilan dari kopi kan? Apakah bisa sefenomenal seperti selondok itu untuk kopi? Ataukah juga tergantung si pelakunya tadi gitu loh? Saya Atau- kira sulit. Kalau itu- Sama-sama ini bukan kebutuhan pokok masalahnya. Ya, karena gitu. mungkin agak berbeda ya. Mungkin di sini diambil dari dua sisi. Kalau selondok itu kan hasil dari ketela yang kemudian diturunkan menjadi selondok dan Menjadi kemudian sebuah menjadi olahan baru. olahan baru, baru. olahan yang terbarukan. Sedangkan Ya. kalau kopi ini kan Nyun Sewu saingan kita juga banyak kan. Toraja yang sangat mendunia, Ya, misalnya ya. dari Liwa Lampung juga sudah, Palembang juga mendominasi dan sebagainya. Dan lebih kecilnya memang yang kita upayakan di forum kecil ini, pengennya ya masyarakat Gerabak dulu mungkin ya. Ya. Artinya masyarakat Gerabak yang tadi sudah panjang lebar dijelaskan Pak Andi bahwa nah iso wong kali kutho ke mayoritas kopi Gerabak ini udah keberhasilan kita gitu loh. Bener nggak? Betul. Itu kali kutho. Lingkup- Sedangkan di situ lingkup di kecil. luar 28 berarti ada 20 ya. Iya. 20 Iya, desa iya. yang harus kita kontaminasi Betul. dengan kopi-kopi lokal itu aja sih maksudnya. Nah, ini rumusannya seperti apa? Mungkin teman-teman kopi juga harus menggandeng beberapa pihak yang kompeten di bidang Betul. itu. Salah satunya ya mungkin media memviralkan, tapi kan harus ada konsep, Betul. konsepnya seperti apa, potensinya seperti apa, dihitung secara ekonomis dan sebagainya. Dan ini bagi saya mungkin bukan sesuatu yang mustahil karena ini bukan pekerjaan kita bangun tak umpan perahu Ya. dalam satu malam kan. Ya. Ini hanya bentuk kesadaran kalau itu didoktrin kita suarakan, kita kampanyekan secara terus menerus,
Iya, Saya kira juga bukan sesuatu yang mustahil, dan ini bukan pekerjaan berat para petani tapi ini kan pekerjaan kita semua dengan bidangnya masing-masing. Makanya jangan lupa pilih saya nomor 15. Oh. Jadi memang benar ya, nanti sebuah upaya-upaya mungkin yang awalnya dari petani yang tetap istiqomah, yang tetap ibaratnya tuh Menjaga kualitas. Iya, menjaga kualitas. kualitas. Payu rapayu tetap istiqomah nandur kopi, orang Tapi nandur nandur ganja. sepisan, gitu. Mas. Kopi nandur sepisan, lepanan terus. Akhir gitu. Orang nandur terus. Nah, ini mungkin kualitas apa nih, contohnya Pengolahannya, pokoknya itu yang mungkin yang sejak dahulu itu mungkin sampai yang sekarang udah mungkin beda, harus ada Nah, itu operasi pekerjaannya yang- pekerjaan petani. Kalau menurut saya Mas ketika Mbak Agil kemarin. Mbak Agil ketika kita penyuluhnya. membicarakan bagaimana kita memasyarakatan kopi, Iya. dari segi proses awal penanaman sampai dengan siap konsumsi itu kok saya melihat dari obrolan Panjang. sebelumnya selain panjang, tapi nggak ada masalah menurut saya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Menurut Nggak ada saya masalah. bagaimana kopi yang kita produksi di daerah kita Populer. itu dikonsumsi dulu Sama daerah daerah kita sini agar dulu. Daerah populer. setempat dulu. Ya misalnya salah satu Sini contoh dulu. nih, kita saling mengingatkan ketika tetangga kita ibu-ibu atau mungkin di warung kopi kalau kita bisa memberikan bukan teguran sih tapi saran misalnya Ya kampanye itu. kampanye iya kan, masa di daerah kita sendiri minumnya kopi Saset, saset, ya. jualnya saset. Nah kalau jawabannya Ini gini aja Mas, dulu. saya potong ya. Kalau jawabannya, oh nek kopi kono ke larang. Nah makanya ini kan harus dijawab dulu. iya. Ya, solusinya Dari petani sudah bagaimana ada. nih? Benar nggak Mas Ola? Kan harus ada jawaban dulu. Ada Kalau solusi nih. petani nggak bisa, Mas. Itu pelaku bisnis kopi. Bisnis Di kopinya. produsennya. Bukan petani Iya, Mas. Dia mau Bukan ke ngambil petaninya. margin kecil atau gede kan sebenarnya kan bisa tambal sulam istilahnya. Seperti ini bisa di luar daerah yang kota. Pemasaran seperti ini di desa itu nggak ngelihat packaging, serius. Tanya aja kalau di desa, mereka nggak ngelihat packaging. Justru saya kenapa pakai plastik es itu? Karena packagingnya kan dibuang juga sama masyarakat desa itu. Oh, nggak berhadiah, biasa. Kopi itu pengalaman, Mas. Katanya berhadiah naik haji bila mampu. Kalau nggak mampu ya jangan. Itu Ya, sebenarnya sebetulnya- kalau masyarakat desa banget ya itu nggak melihat packaging, mereka udah kadung ke framing Tapi dengan menarik iklan. kok, maksudnya menarik. Murah. Pendapatnya Pak Andi itu menarik yang Yang oh mana? kali Iya. kan dong mesti kita nggak tahu mereka Makanya. apalagi nyon sewu Pak Andi ya. Perangnya Coba perang kesana anu, dikit Mas. kerinceng atau sescang. Sampai jangan terlalu banyak mempromosikan saya. Enggak, ini maksudnya yang masuk ke situ. Nanti dikira kita itu Kalau ada- DPR. Enggak kalau itu Udah nyon sewu, promosi itu sendiri. Enggak kalau itu tadi udah dijelasin Mas Ola. Nyon sewu Pak Andi. Itu Mas Ola itu menempel sebagai perangkat. Kan ini Mas Sumar ini juga sebagai aktivis kopi saya Saya sebut itu dari awal. nama medsosnya Suman RS. Nah, itu kan. Nah, kalau jenengan yang itu kan juga udah menempel kan ini juga nilai plus saya kira kan di sini. Karena kita nggak bisa bayar narasumber yang Sambil berenang minum air. bener. nggak masalah itu di sini bebas kok Pak. Jadi kemarin ke arah yang ngablak juga ya. Iya. Ya kemarin Jadi juga. nih, saya begini Mas. Ya. Intinya begini. Kita sosialisasikan kopi itu di daerah yang bukan kopi, Mas. Ya, betul. Sosialisasi sampai memaksa orang Kalikuto, sebelahnya orang Secang, orang Bangsen, terus mana Karangkajen, Berangkal, Kali Kuto. terus ke sini Bayusari untuk ke Banjarsari gitu tuh. Kalau nggak punya mantan juga males. Iya, Iya kan? iya. Nggak punya Betul. saudara juga nggak. Iya, Betul Betul. sekali. Samperin aja. Kenapa kita nggak bikin event 28 desa itu dijajah aja? Ya, Oh, iya. diagresi. Agresi, strategi marketing. Diagresi aja. Jemput bola. Iya, agak hard juga gitu. Hardcore, Agak kan? juga. Perkusan. Ini yang kita tunggu nih dari pelaku-pelaku kopi. Iya. Melakukan itu. Akhirnya Kalau nanti saya ketemu kok sudah, konsepnya. itu menurut saya sudah, Pak. Promosi kopi itu di Banjarsari. Saya yang orang Kaipurin tuh mau ke Banjarsari gini. Sedulur orang ono. Ya. Entah, mantan orang ono. Gitu. Gitu. Undangan nganten belum ada. Gebetan. Nah, makanya mereka apa main HP aja. Iya, iya, Nah, iya. tapi kalau dipaksa di daerahnya, di desa ini, ya kan, sudah diumumkan oleh kepala desa, oleh perangkat, ono tontonan. Iya kan? Ono Hadirlah kopi kopi nih. itu di situ. Bisa itu, Nah, masuk akal. pemain Ini kopi itu sebenarnya paksa mereka. PR-nya itu Mas Ola. PR-nya itu 8 naga itu. Kita kan punya ya, jadi Itu. Aku belum kopi iya, itu kan ada sifat ketergantungan kan, Iya. ya kan? Sekali mencokok, pahit ngono, itu ya pakai gula lah. dan macam-macam lah, Wak. Biarkan aja, ngalir aja.
itu dibuat acara seperti itu, satu, petani kopi juga untung karena mereka pertama kan kok larang, tapi kan nyoba. Kok larang tapi nyoba karena apa? Ada regulasi yang memaksa masyarakat di desa tersebut berangkat ke balai desa. Minimal loh. Mungkin ada lihat tontonan apa ya yang buat pemantiknya gitu loh. Itu keliling 28 desa non penghasil kopi. Insya Allah nanti orang yang menanam kopi juga akan tambah, ya kan? Kemudian penikmat kopi juga akan tambah. Nah, nilai jual kopi itu akhirnya akan naik dengan sendirinya. Nah, kita nggak usah mikir apa itu namanya sistem ijon itu nanti nggak laku sendiri kan, iya kan? Itu biarlah diurus orang lain. Ya. Nah, menurut saya seperti itu Mas, sehingga misalnya kita para pelaku kopi nantinya ada tawaran untuk bergening harga dari petani, posisinya kuantitasnya sudah ada, ya kan? Kayak kualitasnya saya rasa ya serahkan ke prosesor, tapi kuantitasnya sudah ada. Sekarang saya misalnya, saya mau butuh kopi kontinuitas, saya kirim sekian kuintal, nggak usah tonase, sekian kuintal per 1 minggu, ada nggak barangnya sesuai speknya yang saya inginkan? Ya, kalau nggak ada, berarti kan masalah karena 1 tahun sekali kan? Nah, gitu loh Mas maksudnya saya. Nah, menurut saya cara yang saya sampaikan seperti itu, racuni aja semua desa itu, 28 desa non penghasil kopi itu racuni aja. Paling tidak mereka merasakan, oh itu tuh kopi Banjarsari. Terus tanya harga jual kopi sekarang berapa sih? Itu. Nah, terus mau nanam. Akhirnya nanti podcast di setiap desa. Semangat sekali ya. Saya kan dari awal seperti itu kan. Saya kita todong kan gitu. Jadi semua itu biar apa ya? Pelaku usaha tadi kopi, ada tukang podcast, ada tukang seni, ada tukang budayawan gitu loh. Dan biayanya murah loh nanti. Iya, biayanya murah. Balai desanya sudah nggak nyewa, Pak Lurahnya seneng, ya kan? Masyarakatnya diberi suguhan tontonan yang mereka nggak membayangkan, ya kan? Nah, dijenukon kopi. Cekoki kopi. Iya kan, padahal oleh para pelaku kopi ini mau dikontaminasi kan. Iya. Jadi memang harus seperti pakai itu, sebuah ya sementara pakai ide yang saya sampaikan itu Mas. Ya memang idenya bagus Mas. Memang coba nanti kita obrolkan bersama-sama lagi. Memang untuk promosi kopi memang bukan tugas yang gampang. Sebetulnya memang mungkin di area Gerabak ini sudah ada beberapa orang memang yang dia di daerah luar Lapanaga itulah kata jenengan itu, dia menjadi produsen kopi di desanya mereka. Walaupun nanti karena mereka menganggap, oh ini Banjarsari alatnya ada, kopinya ada. Nah, dia punya kopinya bawa ke sana, diproses di sana, jual di rumah. Jadi kan memang akhirnya semoga saja besok lebih banyak orang yang tertarik pengen berusaha lah. Minimal nggak usah proses lah. Package aja. Packaging aja. Dia kan kita butuhnya ada yang memasarkan. Kan kalau ada yang dia package ulang aja lah. Beli kopi curah package. Yang penting kopi murni dan kopi Gerabak. Iya kan cuma gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin lah kalau dia merek apa lah ya. Iya, mau dikasih merek setan belang setan belang kopi apa. Yang penting kopi Gerabak dan dia tulis di situ asli Gerabak gitu kan. Intinya kan gitu. Memang ini yang sementara yang saya tahu harus sudah ada dua orang yang sering wirawiri Banjarsari lah, dia usaha kopi cuma repackaging aja. Malah bukan sekedar cuma repackaging. Beli kopi di sana curah dipackage ulang. Kan gitu. Cuma repackaging aja. Kopi asli Gerabak. Semoga mereka juga brandingnya kopi asli Gerabak kan gitu. Tapi ada kemungkinan nggak kopi Gerabak itu nanti dengan satu rasa gitu dari beberapa Lapanaga itu? Mungkin nggak? Ya bisa mungkin saat kita bisa atau bang serahkan ke saya, nanti saya saya kasih essence semua nanti. Mulanya Mungkin formulanya iya kan, kopi rasa sodo. Enggak, kalau rasa yang kemarin sebenarnya udah disenggol sama Mas Hari bahwa kalau di ketinggian kita yang di Bukit Kelir ini memang mempunyai ciri khas yang agak kayak mocha dan sebagainya. Mungkin saya khawatir begini Mas, Anda itu bilang satu rasa itu. Gimana? Ya. Ini kita mau mendekati 2002 nggak boleh satu rasa. Bermacam-macam rasa. Bermacam-macam rasa tapi satu tujuan gitu. Mau kita mau
meracuni satu desa dengan konsep mengenalkan kopi. Ada podcast, ada seni dan budaya masuk, malah dibikin satu rasa. Gimana sampean? Nggak boleh ya. Takutnya satu rasa itu satu warna. Kan susunya nggak masuk. Kasihan dong. Kalau hitam terus kan kasihan. Terus pertanyaan dia nggak cocok buat saya. Saya sudah bilang, saya bukan prosesor, saya bukan pembudidaya. Ngobrolin apa sih ini? Saya Mas Jujur. Ya, obrolan kita itu tentang kopi tentu saja sangat asik sekali, dan ini kalau dibicarakan itu dari A sampai Z itu gak ada apa Katam-katam, gak iya, katam-katam, akan lama sekali. Untuk sesi yang terakhir ini kita akan tanya ke narasumber itu tentang kiat-kiat atau mungkin upaya-upaya apa yang yang real dilakukan untuk Mensosialisasi, ya, Dan bisa kita lakukan bersama-sama. Sama-sama, ya. Dari sana aja, jangan Mas Adi dulu. Semoga dari Oh, saya. Iya dong. Iya. Saya sih dengan menciptakan ya produk yang bagus salah satunya, karena sebagai saya itu prosesor, roastery dan menjual masih skala kecil, makanya semua pekerjaan itu saya handle sendiri dari mulai Karena bahkan akan dari bayari petik. karyawan apa Belum, karena memang skalanya masih kecil. Oh, Itu kan nanti kan proses ya. Tapi kopi saya itu ada yang sampai ke luar Jawa, terus di kafe-kafe juga luar di kota-kota besar juga. karena ciri khas. Tapi ada juga yang saya produksi untuk masyarakat kalangan bawah, seperti itu. Jadi saya berjalan di dua kelas-kelasnya, kaki. ya. Jadi ada yang masuk kafe, di lain sisi ada yang untuk masyarakat bawah. Yang masuk kafe itu harganya bisa tinggi sekali, bahkan mungkin teman-teman Gerabak belum pernah jual harga green bean semahal saya gitu untuk arabikanya gitu. Bisa di 180 per kilo untuk proses natural gitu. Tapi eksperimental Mas. Itu jauh sekali kalau mau ngejar dengan proses yang biasa-biasa saja gitu. Tapi di lain sisi saya juga menjual yang bubuk itu cuma 70.000 untuk masalah sekilonya. dan murni wong dari teman-teman Gerabak juga. Standarnya emang gitu. sekitar Ya, segitu. Standar 80 Iya, untuk itu. yang curah Tapi kan. untuk yang seperti ini nanti kalau langsung beli sekilo kan di 150 misalnya. Yang premium. Agak berat ya. Curah itu bisa dinikmati dan udah enak dibandingkan kopi saset. Sing Mas curah mesti piye? Turah-turahan apa Curah. eblek-eblekan sing Curah itu Buat kualitas nggak yang di package. sama. Bagoran. Asalan dan bagoran plastiknya plastik biasa Mas. Oh, tak kira sing Seperti seperti ini kan- disulaki diwadahi neh gitu Oh, enggak? Enggak. Gini Mas, HPP seperti ini packaging kan 5.000. Iya. 5.000 itu bisa jadi keuntungan roastery Mas. Kayak gitu loh. Dari oplahnya yang banyak. Makanya kan mindset produsen sama selling sama marketing sama petani udah beda Mas. Jadi luas banget kopi itu. Belum lagi nanti yang kafe. Kafe punya perhitungan HPP sendiri. Walaupun kopinya murah bisa dijual mahal tergantung branding kan gitu. Luas kalau kita ngomongin harga jual standar. Iya. Oke, masalah lanjut. Oke, itu sementara sih. Ya kalau saya secara pribadi memang yang coba kita lakukan memang satu ya tadilah membuka wadah dulu untuk teman-teman petani Tani terutama. biar mereka satu ada wadahnya dan mereka mau bereksperimen dan mau apa sudah ada tempatnya dulu. Kita tidak menutup diri akan itu walaupun memang kalau kita bicara kopi kembali lagi sama kayak seni lah. Seni itu kan segmentasinya ada. Iya. Kopi yang eksperimental yo segmennya pasti kecil. Segmennya pasti kecil. Ono jamaah di Jamaahnya ada. Yang jamaahnya besar tuh kopi rakyat tetap. iya, Karena iya. kopi rakyat. Iya, siap. Walaupun yang penting itu kita sudah ada wadahnya dulu. Betul. Kita coba siapkan wadah bagaimana teman-teman petani kopi, penggiat kopi ingin berkegiatan, ingin berapalah itu yang mencurahkan ide-ide. Nanti semoga saja memang di agroeduwisata itu mungkin bisa menjadi wadah itu semua sesuai harapan kita. Banyak hal-hal yang bisa didapatkan oleh ya yang mengunjungi maupun yang pengen belajar ke sana, mereka dapat ilmu baru tentang kopi, menjadi pusat studi kopi, menjadi pusat eksperimen kopi juga, bisa tempat untuk ngobrol seperti ini juga di sana kan. Bagus sih. Semoga aja bisa sesuai harapan kita seperti itu ke depannya. Ya salah satu langkah pertama ya itu sih memang kita ada wadah, ada koperasi, Jadi ada tempat untuk wadah teman-teman berkegiatan lah intinya seperti itu. Rumahnya kopi Gerabak. Ya, semoga aja bisa terjadi. Karena kita nggak berbicara Banjarsari tok sing apik, Iya, tapi ya bener. ayolah kita Iya. bareng-bareng karena mindsetnya dari awal adalah kopi Magelang untuk Siap. Banjarsari sendiri. Siap. Bagaimana kopi Magelang?
siap-siap juga diundang ke sana Mas. Siap. Tapi tetap nunggu undangan. Nunggu undangan. Nah, pos kampling nih ngomong orang dengan kelurahan. Nanti pada saat waktunya sudah tiba, Iya. tetap akan di launching lah kira-kira seperti itu. Ruangan podcastnya lebih bagus ya Mas. Masuk lightingnya bareng. Oke, Begitu. lanjut. Silakan. Mungkin Saya. Pak Andi. Ya. Statement akhir. Statement akhir buat closing ini apa kira-kira? Kalau saya secara pribadi, saya tuh prihatin sama begini tuh Mas. Saya tuh pernah membuat pengumuman, baik tertulis maupun tidak tertulis, itu untuk anak-anak gerabak itu bisa sekolah ke tingkat lanjutan yang lebih tinggi. Saya umumkan ke pondok-pondok itu, ke ustadz-ustadz, ke gus-gusnya itu, kalau ada yang ingin sekolah terutama kuliah itu coba bisa sharing ke kita. Nah, kita akan bantu mencarikan tempat. Sebetulnya bukan masalah kenapa harus sekolah, bukan. Saya tuh prihatin begini Mas. Industri kreatif kita itu di Kecamatan Gerabak itu kan kalah dengan pabrik Mas. Iya kan? Mau sekolah langsung kerja pabrik. Saya lihat, saya ngamati gitu. Habis di situ orientasinya apa? Kalau perempuan atau laki-laki cari pasangan. Gitu loh. Kalau itu dibiarkan, apa tidak Downgrade ya Pak. apa namanya ini melahirkan generasi yang dalam tanda petik generasi stunting. Iya. Gitu loh maksudnya saya. Dalam tanda petik Makanya stunting. kenapa kita dari Kobulan Kopi ini sosialisasikan kopi ini Mas. Ya, ke desa-desa itu. Jadi setelah tersosialisasi, greget untuk minum kopi itu luar biasa di masyarakat kita. Sampean Mbak Banjarsari mau bikin edu kopi atau Ya. apa itu, saya rasa yang datang itu akan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitarnya, bukan hanya insidental kegiatan dinas. Iya. Ya, Jadi itu nanti diingat-ingat. akan berdampak ke apa efek ekonominya. Efeknya ke ekonomi. Maksudnya bisa menyerap tenaga kerja, aku lulus SMA jadi nyambut gawe nanggon pabrik kopi gitu. Bukan. Enggak, Itu itu akan menciptakan itu sakit kreativitas. anteni itu. Menciptakan Kreativitas. kreativitas Ide lah. baru. Kreativitas baru. Iya. Oh, tak kira ada Iya. kerja nang pabrik Pusat meneh. eksperimen Karena kan ya, itu kudune efek kan. ekonomi itu tadi Siap, ya siap. kan, ini akan menciptakan kreativitas baru sehingga Betul. generasi muda di sini itu tidak bergantung dengan Ya. pekerjaan-pekerjaan pabrikan. Dia berani eksperimen. Oh, Tadi. mereka Begitu. lebih mandiri, Mandiri. gitu. Kreatif. Nah, sebetulnya memang tugas kita sebagai generasi penerus dari senior-senior kita yang kemungkinan sekarang ini sudah hadirnya itu ke majelis taklim, ke Iya, masjid, iya. ke gereja, Iya, ya ini iya. ke tempat ibadah. Ya kita kan, seumuran kita itu yang harus jadi generasi penggerak. Wis wayahe. Ya. Nah, itu aja. Di bidang saat ini kita ngobrol kopi, nanti setelah kopi ini sukses, ya. Saya secara pribadi saya tidak akan membuat apa ya semacam dikotomi kalau kopi itu yang Banjarsari atau Ya, saya ya. pingin Gerabak ini jadi lebih baik. Apa generasi penerusnya. Jadi kita mengharapkan sebuah ide pemikiran yang akan terus sambung menyambung itu kalau kita bisa menghadirkan generasi yang sambung juga. Saya rasa dari saya itu aja closingnya. Terima kasih untuk Gerabak ini ya, selalu kasih. semangat Selalu. dan terus berkreasi. Kapan-kapan diundang meneh ya wani. Ah, Kan deh. itu dia. Pokoknya kan gitu toh. Tapi itu hanya trigger obrolan selanjutnya sebenarnya. Kita nunggu progres berikutnya yang akan bisa menjadi bahan untuk Iya, dan diceritakan. Dunia kalau, kreatif kalau nggak ada Gerabak itu luas. kalau nggak ada progres hanya wacana ya, selesaikan aja. Ya. Sebenarnya masih panjang durasi kita, tapi waktu yang akan membatasi. Semua itu tergantung dengan si pelakunya. Baik pelaku petani, pelaku kearifan lokal juga mungkin harus ada dorongan-dorongan ke situ untuk mewujudkan apa yang menjadi sebuah cita-cita bangsa, yaitu mensejahterakan masyarakatnya. Gerabak ini ojo hilang. Gerabaki.